Anda mau berubah silakan, nggak berubah silakan. Nggak ada urusan sama saya. Kan tugas saya cuma menyampaikan. Tapi cobalah sedikit naik level, maksud saya itu. Naik level lah sedikit. Jangan gitu-gitu aja hidup. Cobalah hal-hal yang baru gitu loh. Ya, contoh makan nasi uduk. Besok saya kalau makan sarapan pagi pakai nasi uduk, nasinya tuh sendok aja. Nah, jangan protes, belum Anda kerjakan Anda sudah protes. Misalkan, ya, nasinya 1 sendok aja, bihunnya 1 sendok aja, sisanya tempenya, timunnya kalau ada timun, ya sama telur, banyakin lauknya. Coba aja lihat nanti badannya lebih enak. Karena tubuh kita itu tidak terbiasa dengan lonjakan gula yang cepat. Anda bayangkan kita udah makan nasi dengan gula, plus tambah lagi dengan bihun gula lagi. Ya kan? Tambah lagi dengan apa? Kerupuk, gula lagi, terigu lagi. Minumnya teh manis, gula lagi. Wajar ngantuk. Gitu loh maksudnya. Kan sederhana kan? Sesederhana itu aja kita nggak mau kerjakan. Karena apa? Atas nama rasa dan kenikmatan. Ya, biasa gitu-gitu aja babnya itu. Makanya urusan makanan ini menjadi sebuah urusan yang benerin makanan itu sekalian. Percayalah sama saya udah ngelihat banyak orang memperbaiki makanan, udah ngerti dia apa yang dia makan. Itu boleh dibilang 50% kalau kita bicara pengobatan itu akan tercapai proses penyembuhan itu dengan memperbaiki pola makan. Salah satu kaidah yang saya pelajari dan saya pakai juga sebenarnya, misalkan kalau pagi-pagi itu sebenarnya jangan terlalu banyak makan pagi-pagi. Kenapa? Karena pagi-pagi itu masih lanjutan malam, ya, terutama menjelang matahari terbit. Jangan banyak makan waktu pagi karena memang saat itu, setahu saya, seingat saya itu grafik growth hormonnya kita, hormon pertumbuhan kita itu masih cukup tinggi. Ya, jadi kalau pagi-pagi Anda pengen fit, jangan terlalu banyak makan karbohidrat. Karbohidrat sudah tahu contohnya ya, nasi, terigu, segala macam gitu. Jadi misalkan Anda makan apa? Orang pagi-pagi makan apa? Kalau ada makanan biasanya ribut. Biasanya kan makan nasi uduk, ya kan? Apa makan aja nasi uduk, cuman nasinya nggak banyak. Banyakin kerupuknya. Enggak. Banyakin apanya? Lauknya. Ya, kan nasi uduk itu ada isinya apa aja? Nasinya ada tempe, ada telur, nah gitu. Jadi nanti nasinya, nanti coba praktekin. Jadi gini, saya ngomong begini sudah berkali-kali mungkin ya, tapi mungkin yang ngerjain juga nggak banyak. Masih aja gitu-gitu aja terus. Dan saya pun masih gini-gini aja terus. Anda mau berubah silakan, nggak berubah silakan. Nggak ada urusan sama saya. Kan tugas saya cuma menyampaikan. Tapi cobalah sedikit naik level, maksud saya itu. Naik level lah sedikit. Jangan gitu-gitu aja hidup. Cobalah hal-hal yang baru gitu loh. Ya, contoh makan nasi uduk. Besok saya kalau makan sarapan pagi pakai nasi uduk, nasinya tuh sendok aja. Nah, jangan protes, belum Anda kerjakan Anda sudah protes. Misalkan, ya, nasinya 1 sendok aja, bihunnya 1 sendok aja, sisanya tempenya, timunnya kalau ada timun, ya sama telur, banyakin lauknya. Coba aja lihat nanti badannya lebih enak. Karena tubuh kita itu tidak terbiasa dengan lonjakan gula yang cepat. Anda bayangkan kita udah makan nasi dengan gula, plus tambah lagi dengan bihun gula lagi. Ya kan? Tambah lagi dengan apa? Kerupuk, gula lagi, terigu lagi. Minumnya teh manis, gula lagi. Wajar ngantuk. Gitu loh maksudnya. Kan sederhana kan? Sesederhana itu aja kita nggak mau kerjakan. Karena apa? Atas nama rasa dan kenikmatan. Ya, biasa gitu-gitu aja babnya itu.
Makanya urusan makanan ini menjadi sebuah urusan yang benerin makanan itu Bapak sekalian. Percayalah sama saya udah ngelihat banyak orang memperbaiki makanan, udah ngerti dia apa yang dia makan, itu boleh dibilang 50% kalau kita bicara pengobatan itu akan tercapai proses penyembuhan itu dengan memperbaiki pola makan. Ya, itu misalkan. Ya jadi pagi-pagi itu. Jadi kalau kita sudah ngerti cara makannya, ya tadi beradaptasi dengan lingkungan segala macam, maka sebenarnya tubuh kita itu akan menyesuaikan dengan dirinya sendiri atau dengan kondisi lingkungan tadi. Baik, jadi itu dingin, ada dingin panas. Ya. Jadi kayak begini, misalkan cuaca lagi panas begini, tubuh kita itu kan sudah memberikan sinyal, ya kan? Sinyalnya apa? Haus. Apakah selesai sampai di situ urusan hausnya? Enggak, kan setan iblis bermain. Haus, yang diminum apa? Air. Entah dulu, beneran air enggak? Yang kita butuhkan kan air putih kayak ya, air putih lah standarnya gitu kan. Akhirnya muncul keinginan, wah nih kalau minum air es enak banget nih. Begitu kan? Naik lagi tuh, nggak cukup air es, kalau dikasih yang manis-manis makin enak tuh. Gitu kan? Apalagi manis, dingin, es dan manisnya tuh enak banget gitu kan. Muncullah akhirnya produk-produk kemasan yang dingin dan tidak pakai gula tapi menyenangkan lidah karena menggunakan pemanis buatan. Akhirnya tersesat di situ. Padahal dibutuhkan apa? Air. Ya, atau air dalam bentuk yang lain yang sudah Allah topping bahasa saya gitu kan. Air toppingan yang Allah sudah ciptakan, yaitu air kelapa misalkan. Itu kan air toppingan itu. Kalau bahasa kerennya air isotonik, nah gitu lah. Jadi kalau misalkan kayak begini yang harus kita kerjakan, kalau haus ya haus, minum air. Selesaikan tuh bab hausnya, jangan tambahkan atau jangan terperdaya dengan keinginan hawa nafsu tadi. Nah di sini berlaku lagi hukumnya. Ya, hukumnya misalkan kita bicara tentang kondisi perubahan. Jadi kita nggak usah terlalu khawatir gitu dengan kondisi apapun, sepanjang kita ngerti tubuh kita bisa beradaptasi dan kita ngerti apa yang dimakan, diminum, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Tadi asal apa? Asal kita bejeli. Ya. Tadi kita bicara tentang bab haus tadi misalkan. Maka haus itu semua yang kaitannya dengan produk yang mengandung air, ya itu konsumsilah di waktu-waktu seperti ini. Ya, produk yang mengandung air, karena memang rasa itu kan Allah berikan karena cuaca di luar itu panas, ya Allah berikan rasa haus tadi. Sebenarnya rasa haus dan segala macam sensasi rasa tadi itu juga itu diberikan atau dimasukkan Allah dalam tubuh kita itu melalui salah satu bakteri-bakteri tadi itu juga sebenarnya. Keinginan, nanti baru masuk rasa nanti lain lagi tuh. Ya. Jadi kalau sudah kayak begini apa harus kita kerjakan? Difasilitasi. Ya. Jadi buah-buahan. Kayak musim kayak begini nih, bagusnya buah apa yang kita makan dengan kondisi tubuh kita masih seimbang misalkan. Ya buah-buah yang tinggi air. Semangka, timun, pir, gitu loh. Kemarin atau mungkin buah-buah seperti nanas itu kan airnya tinggi tuh. Jadi kita makan seratnya juga, kita makan vitaminnya, enzimnya, mineralnya, sekaligus kita makan airnya di situ. Ya, itu kaidahnya. Sehingga nanti pada dasarnya fungsinya apa? Ketika kita mengkonsumsi produk-produk kayak tadi, dia menyesuaikan. Ketika luarnya tubuh kita itu panas, di sini tetap dingin. Gitu loh. Yang jadi masalah sebenarnya kalau kita pakai kaidah, misalkan kaidah tentang konsep keseimbangan, kadang-kadang orang tuh kan nggak paham apa yang dia makan, ya, nggak terlalu paham apa yang dimakan sehingga tubuhnya bermasalah, ya, tubuhnya bermasalah. Contoh mungkin di saat cuaca seperti sekarang ini misal ya, kan cuaca panas nih. Kalau kita memahami kaidah-kaidahnya maka sebenarnya sesuaikan saja apa yang kita konsumsi itu dengan katakanlah kalau kita menggunakan bahasa sifat. Contoh nih. Tahu habatus sauda kan? Tahu lah, pernah kenalan? Saya juga belum pernah kenalan. Tapi misalnya gini,
Habatus sauda itu ya, kalau kita ngebahasnya di luar bicara kandungan, tapi kita bicara tentang sifat, maka dia sifatnya panas. Itu habatus sauda. Ya. Maka pada kondisi kayak sekarang ini, dia kalau kita konsumsi dalam jumlah cukup banyak dan cukup besar, maka sebenarnya kalau dalam pemahaman saya kurang tepat. Paham ya? Berarti yang kita makan apa? Yang kira-kira bisa mengandung atau menyerap air atau sifatnya dingin misalkan. Kalaulah kita menggunakan ilmu sifat, persifatan. Contohnya apa? Hah? Paling gampang spirulina misalkan. Spirulina tahu? Ganggang hijau itu. Itu sifatnya dingin. Ya. Atau misalkan apa? Lidah buaya. Ya, rumput laut. Itu dingin tuh sifatnya tuh. Sehingga dia menyesuaikan saja. Ya, ketika apakah dengan itu kita nggak perlu makan habatus saudanya misalkan, makan aja tapi nggak banyak. Nah, itu saya bilang tubuh kita itu sudah diberi sinyal itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.